Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavi Kasih mau bikin resep oseng-oseng toge yang enak banget. Resep masakan simpel, murah meriah, tapi selalu dicari ini di rumahnya Flavi Kasih. Kita siapkan togenya, tadi ujungnya udah aku petik-petik biar nanti tampilannya tuh cantik. Untuk bahan tambahannya aku mau pakai tahu kopong Flavis. Wah ini udah enak banget. Rasanya tuh saben hari kalau nggak maem tempe atau tahu tuh ada yang kurang. Makanya nih menunya selalu ada di rumah Flavi Kasih. Kalau nggak tahu ya tempe. Kita irisnya tipis-tipis aja kayak gini kecil-kecil. Kalau sudah kita sisihkan, terus kita mau bikin tuh bumbunya saja. Ini masakan sehari gini bumbunya itu yang simpel-simpel aja Flavis, yang seadanya di rumah, yang mesti ada di rumah juga. Itu cabai, bawang, brambang, udah itu aja. Walaupun bumbunya simpel tapi kan rasanya enak banget, dan bikinnya juga gampang banget. Kita siapkan lomboknya kalau misalnya Flavis mau pedas boleh tambahkan yang rawit, kalau misalnya nggak mau pedas pakainya yang lombok yang keriting aja. Tapi kebetulan kalau di tempat Flavi Kasih itu dari anak-anak sampai yang tua itu semua suka pedas, jadi tak kasih rawitnya itu yang banyak. Tapi kadang kan semua orang suka pedas ya, makanya bisa pakai cabai yang merah gede atau keriting. Ini kita iris-iris, terus tambahkan juga bawang putih, bawang merahnya juga kita iris-iris. Nanti biar makin sedap lagi. Kalau misalnya ada di rumah, kalau misalnya nggak ada ya wis nggak apa-apa, kita mau pakai godong bawang Flavis. Nanti kalau dikasih ini aromanya tuh makin wangi lagi. Atau suka makan ini gara-gara dulu itu kalau mampir di warteg itu ada lauk kayak gini tuh enak banget dan selalu ngangenin juga. Kita iris-iris godong bawangnya, sudah diiris-iris. Sekarang kita siap memasaknya. Kita siapkan wajan, tambahkan minyak. Kalau sudah panas kita mau tumis bumbunya sampai nanti wangi banget. Kalau sudah wangi dan agak layu, baru nanti kita akan masukkan lomboknya atau cabenya. Kita aduk-aduk lagi. Kalau sudah agak layu dan kering, di sini kita akan masukkan tahunya terlebih dahulu Flavis. Togenya nanti belakangan aja. Karena toge sebentar banget matang, jadi belakangan aja. Kita aduk-aduk. Di sini kita akan tambahkan lagi gula, garam, dan juga penyedap rasa. Tambahkan air dikit aja. Kita masak sampai tahunya mateng. Kalau sudah mateng, baru kita akan masukkan togenya. Toge itu nggak usah lama-lama, Flavis. Begitu cemplungin ke masakannya, ke wajan, itu tinggal diaduk-aduk sebentar. Itu udah mateng. Karena aku maunya juga enaknya tuh masih agak kris-kris dikit. Tinggal dibolak-balik sebentar, habis itu siap kita sajikan di meja makan. Ini udah, oh ya lali, godong bawangnya belum masuk. Godong bawangnya masuk, aduk-aduk sebentar, dah siap kita sajikan di meja makan. Ini enak banget untuk lauk sarapan pagi-pagi, atau untuk makan siang, ataupun makan malam. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavi Kasih hari ini. Semoga kalian suka mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah! Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavi Kasih mau bikin resep ayam masak kemangi yang enak banget. Karena kita suka bosen ayam cuma digoreng, hari ini kita mau bikin lebih yang spesial lagi. Kita siapkan ayam, aku pakai bagian paha atas, aku potong-potong. Kalau bisa pakai bagian lain sesuai dengan selera Flavis di rumah. Sekarang kita mau siapkan untuk bumbu halusnya. Ada bawang putih, terus ada jahe, dan juga ada kunir ya. Ini mau kita haluskan, kita ulek-ulek aja. Tambahkan lagi garam. Kita ulek-ulek lagi, tambahkan air tapi nggak usah banyak-banyak, sedikit aja. Fungsinya supaya nanti bumbunya itu nggak terlalu pekat banget. Jadi ada encer sedikit, biar bumbunya juga lebih meresap. Ini sudah halus, kita mau marinasi ayamnya nggak usah lama-lama Flavis, karena ini tadi aku potongnya kecil-kecil. Kalau misalnya Flavis nanti potongnya gede-gede, marinasinya boleh lebih lama. Tadi sekitar 15 menit aja. Kalau misalnya Flavis mau lebih lama dan potongannya gede-gede bisa 30 menit. Kalau sudah selesai dimarinasi, ini mau kita goreng. Siapkan wajan, tambahkan minyak. Terus kita memasukkan ayamnya. Ini nggak usah sekaligus dimasukkan karena wajannya nggak terlalu besar Flavis, jadi sedikit-sedikit aja. Jangan lupa sesekali dibalik. Kalau nanti warnanya sudah cantik kayak gini, udah mateng. Ini mau kita angkat. Setelah ini kita mau bikin bumbu halusnya. Senajan ini ayam itu udah enak, udah gurih Flavis. Nanti kita mau masak lagi pakai bumbu dan juga godong kemangi. Sekarang kita siapkan ada cabai merah keriting. Terus tambahkan juga ada kunir, ada kemiri, bawang merah, bawang putih. Tambahkan sedikit air supaya kita mau menghaluskannya.
Kalau sudah halus kita sisihkan, kita tambahkan lagi kemangi, juga ada godong bawang tadi sudah aku iris-iris ya. Sekarang kita akan siapkan wajan tadi sisa goreng ayamnya, cuman minyaknya tak kurangin biar nggak kebanyakan. Kita masukkan bumbunya, tumis sampai nanti bumbunya wangi. Dan juga nanti kalau aku bilang udah pecah minyak pelapis, tambahkan lagi bumbu lainnya, ada gula, garam, dan juga ada penyedap rasa. Kalau misalnya pelapis mau tambahkan penyedap rasa, tambahkan air, aduk-aduk. Kalau sudah, ini mau kita masak sampai nanti berminyak lagi. Kalau sudah berminyak baru nanti kita akan masukkan ayam yang sudah tadi kita goreng. Ayamnya udah masuk, kita aduk-aduk, biarkan nanti bumbunya ngeresep. Nih apinya kecil aja pelapis. Kita aduk-aduk. Kalau misalnya sudah mau diangkat, baru nanti kita akan masukkan godong bawang dan juga godong kemanginya. Biar rasanya enak, gurih, dan ada rasa aroma kemanginya itu yang wangi banget. Kita aduk-aduk, udah masaknya nggak usah lama-lama lagi, seperti ini aja. Kita langsung sajikan di meja makan. Ini udah cocok banget pelapis. Kita makan untuk lauk sarapan, makan siang ataupun makan malam. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavikasi mau bikin resep jangan tempe yang enak banget. Nanti kita juga siapkan ada sayur-sayuran tambahannya Flavis. Kita siapkan dulu tempenya. Tempenya kita potong kecil-kecil aja kayak gini. Kemudian kalau sudah dipotong-potong, kita sisihkan. Terus kita siapkan untuk bahan tambahannya. Untuk bahan tambahannya kita mau pakai labu siam Flavis. Labu siamnya mau kita potong tipis-tipis. Terus habis ini kita mau potong kecil-kecil lagi, panjang-panjang. Kalau sudah dipotong-potong, ini mau kita sisihkan. Nanti mau kita tambahkan bayam pelapis. Biasanya kan kalau kita masak bayam sama labu itu juga cuma di bening. Nah hari ini kita mau masak jangan, atau jangan itu tepat Flavikasi itu artinya sayur santan, pelapis ngomongnya jangan. Kita siapkan bayamnya. Ini aku pakai bayam yang akar ya. Lebih enak kalau untuk dimasak jenis kayak gini. Kita mau petik-petik, jangan lupa kalau misalnya metik-metik bayam itu kan suka ada kayak apa tuh, kayak pinggirannya itu. Nah itu kita kletek. Terus kalau sudah kita sisihkan, nanti kita cuci sampai benar-benar bersih banget. Untuk bumbu-bumbunya kita mau pakai simple aja Flavis. Kita cuma mau pakai lombok, bawang, brambang. Udah itu aja bumbu andalannya ibu-ibu di rumah ya. Yang penting ada lombok, bawang, brambang, itu udah cukup untuk masak-masak. Untuk lomboknya nanti Flavis kalau misalnya mau pedes, pakainya yang rawit ya, tambahkan rawit. Kalau misalnya Flavis nggak mau terlalu pedes, pakainya yang merah keriting aja. Kemudian kita akan siapkan bawang putihnya, kita iris-iris. Bawang merahnya juga cukup kita iris-iris, jadi nggak perlu ngulek-ngulek dan nggak perlu blender-blender untuk resep masakan kali ini. Kalau semua bahan dan bumbu sudah siap, sekarang kita siap memasaknya. Kita mau siapkan wajan, tambahkan minyak. Kalau sudah panas, kita mau gongsong atau kita mau tumis bawang brambangnya terlebih dahulu sampai nanti wangi dan juga udah rodok layu. Baru kita akan masukkan lomboknya. Kita aduk-aduk, biarkan sampai wangi. Tambahkan godong salam kalau misalnya ada godong salam di rumah ya. Untuk Flavikasi di halaman rumah, di belakang rumah itu banyak banget godong salam. Kita masukkan tempenya, kita aduk-aduk, kita masak dulu tempenya sampai nanti rodok kering dan juga udah mateng ya. Terus sayur-sayuran nanti belakangan aja. Sekarang kita masukkan santan. Aku pakai santan masih seger Flavis, jadi aku marut sendiri. Terus habis itu aku peras. Bagi Flavis yang nggak punya kelapa yang untuk diparut, boleh juga pakai santan instan. Tambahkan lagi gula, garam, dan juga penyedap rasa. Kita masak dulu tempenya sama kuah santan ini sampai mateng dan juga sudah tanek. Baru kita akan masukkan sayurannya, karena sayur-sayuran itu kan sebentar mateng, apalagi labu dan juga bayam itu sebentar banget mateng. Jadi pastikan kuahnya sudah mateng dulu, sudah enak. Sekarang kita akan masukkan bayamnya. Kalau misalnya kuahnya sudah enak, bayam itu kalau masak tuh nggak usah lama, tinggal dicemplungin ke dalam ini, kuahnya sudah mendidih. Terus kita tunggu lagi sampai mendidih lagi. Udah begini aja.
Ini warnanya udah cantik banget, rasanya enak, gurih. Rasanya kalau mam kayak gini tuh nggak perlu lauk lain lagi karena sudah ada tempenya, sudah ada sayur-sayurannya, udah komplit banget. Ini udah enak banget, mau untuk lauk sarapan enak, lauk makan siang enak, lauk makan malam juga enak banget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Dan yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavikasi mau bikin resep masakan ikan goreng yang enak banget. Nanti kita juga mau bikin sambal pecah, nanti kita siram di atasnya. Wah, tambah enak lagi. Kita siapkan bumbu marinasi ya. Ada kemiri, kunir, bawang putih, jahe, dan juga ada ketumbarnya sedikit. Kita haluskan, tambahkan garam, terus kita ulek-ulek lagi. Nanti tambahkan lagi sedikit air supaya bumbunya itu lebih merata dan nanti gampang menyerap ke daging ikannya. Masih kurang dikit lagi, aku tambahkan dikit lagi. Ini sudah selesai. Ini kita pakai marinasi ikannya. Jangan lupa bagian perut-perutnya juga kita masukin bumbunya. Hari ini aku pakai ikannya ikan nila ya. Flavis bisa juga pakai ikan mujair ataupun misalnya Flavis mau pakai ikan kakap atau ikan mas, itu juga enak banget. Yang penting marinasinya itu harus benar-benar resep bumbunya. Ini aku tadi marinasi selama 15 menit. Kalau sudah selesai dimarinasi, ini mau langsung kita goreng. Ini karena aku gorengnya ikannya gede banget, jadi minyaknya itu harus banyak. Ini tadi tak taburin sedikit tepung terigu boleh, tepung beras juga boleh, supaya nanti pada saat goreng ikannya tuh nggak terlalu metup-metup. Kalau sudah bagian bawahnya sudah agak kering, ini mau kita balik. Kita tunggu lagi sampai nanti bagian bawahnya agak kering lagi. Setelah itu kalau misalnya masih kurang matang boleh dibalik lagi. Kalau sudah, ini langsung mau kita angkat aja. Warnanya udah cantik banget, rasanya udah enak, gurih. Kita sisihkan, kita mau bikin sambal pecahnya. Ya, siapa yang suka sambal pecah, mari merapat. Kita siapkan tomat. Ini tomatnya aku pakai yang seger. Kalau misalnya Flavis ada, tambahkan yang hijau juga. Jadi ada merah, ada hijau supaya warnanya cantik. Cuman tadi aku lagi nggak ada yang hijau, jadi aku pakai yang merah aja. Ini kita potong-potongnya kecil-kecil aja kayak gini. Kalau sudah, ini mau kita siapkan juga ada bawang putih, kita iris-iris. Terus tambahkan juga ada bawang merah. Bawang merahnya juga cukup kita iris-iris. Iris-iris tipis-tipis aja kayak gini, Flavis. Kalau sudah diiris-iris, ini nanti bawang merah dan juga bawang putihnya mau kita gongsong dulu pakai minyak supaya nanti aromanya lebih wangi lagi. Kita sisihkan dulu, kita mau ulek dulu lomboknya. Ada juga kencurnya nggak boleh ketinggalan. Ini aromanya khas banget. Aku suka banget sama namanya kencur, Flavis. Aromanya itu wangi banget. Ini mau kita ulek-ulek. Kalau misalnya nanti Flavis di rumah ada cabenya yang hijau, yang untuk ceplusan itu boleh ditambahkan, ada yang merah, ada yang hijau supaya warnanya lebih cantik. Kalau sudah halus, kita mau gongsong dulu bawang dan juga brambangnya sampai nanti layu dan juga wangi. Nggak usah sampai yang kering-kering banget juga nggak apa-apa, Flavis. Gini aja udah cukup. Ini mau kita masukkan. Nah, ini mau kita ulek-ulek lagi, biarkan nanti sampai halus. Kalau sudah halus, baru nanti kita akan tambahkan lagi sisanya tadi. Oh ya, sini kita tambahkan dulu ada gula, garam, dan juga ada sedikit penyedap rasa. Aku pakai micin sedikit, bagi Flavis yang nggak terlalu suka micin, itu boleh di skip juga nggak apa-apa. Kita ulek-ulek. Kalau sudah tercampur rata, baru nanti kita akan masukkan tomatnya. Nanti untuk tomatnya nggak usah sampai yang halus-halus banget, tapi cukup dibejek-bejek kayak gini aja. Nah, seperti ini aja udah cukup. Ini mau langsung kita siramin di atas ikan gorengnya tadi. Wah, enak banget. Apalagi nanti kita mamanya pakai aneka lalapan. Mau pakai kubis, kemangi, ataupun daun poh-poh itu juga enak banget. Atau kalau di kampung-kampung ada juga suka maem pakai pucuk daun mede, itu juga enak banget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah.
Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavi Kasih mau bikin resep jangan gori yang enak banget. Jangan gori atau jangan ketewel atau jangan nangka muda. Ini biar rasanya lebih gurih, lebih enak. Kita mau pakai daging tapi yang bagian sandung lamur Flavis. Ini enak banget kalau untuk bikin jangan gori. Kita rebus sampai nanti benar-benar empuk. Ini ada kuahnya, biarkan saja, nanti mau kita masak untuk ngungkep gorinya atau nangka mudanya. Nah, ini nangka mudanya tadi sudah tak rebus gak usah lama-lama, sebentar aja, yang penting untuk ngilangin getahnya aja. Kalau terlalu empuk nanti, karena mau kita masak lagi pakai bumbu dan air kaldu rebusan daging tadi. Nah, ini mau kita siapkan bahan lainnya. Aku mau pakai godong melinjo atau godong soknya ya. Rasanya itu kalau masak gori itu mesti ada godong melinjonya. Nah, ini aku juga mau pakai tahu kopong. Sekarang kita mau siapkan untuk bumbunya. Ada bawang putih, bawang merah, kemiri, kunir, terus cabai rawit juga. Kalau misalnya Flavis nggak mau pedas, pakainya cabai merah keriting aja. Kalau sudah halus, kita sisihkan. Kita mau tumis bumbunya sampai nanti wangi. Apinya kecil aja biar nanti bumbunya benar-benar wangi dan juga tanak banget. Kalau sudah wangi dan juga tanak, baru di sini kita akan masukkan nangka yang sudah tadi kita rebus sebentar. Kita aduk-aduk. Di sini kita juga mau masukkan tahu kopongnya. Ini tahu kopongnya kan nggak cepat hancur, Flavis, kalau dimasak dalam waktu yang agak lama. Jadi kita masukkan saja. Kita aduk-aduk. Kalau sudah campur rata, baru sini kita akan masukkan rebusan daging dan kuahnya. Kalau misalnya nanti Flavis ngerebus dagingnya itu kuahnya udah asat, boleh tambahkan air biasa, nggak apa-apa. Kita masak di sini biar kuahnya nanti rada asat, baru nanti kita akan tambahkan santan. Ini kita tambahkan juga ada bumbu-bumbu lainnya, ada garam, ada kaldu bubuk, dan juga ada tambahkan gula ya. Boleh pakai gula pasir ataupun pakai gula Jawa juga boleh. Sajaannya lebih enak gula Jawa, cuma pas lagi habis jadi tak pakai gula pasir. Kita aduk-aduk. Kalau misalnya kuahnya udah rada asat, baru nanti kita akan masukkan santan. Santan tadi aku meres sendiri Flavis, jadi rasanya itu lebih gurih, seger, dan juga ada rasanya itu lebih enak gitu. Tapi kalau saya Flavis nggak punya santan yang masih seger, meres sendiri, itu boleh juga pakai santan instan, nanti ditambahkan air. Kita aduk-aduk, biarkan nanti sampai mateng, kuahnya tanek. Jangan lupa sini godong melinjonya kita masukkan. Pokoknya kalau masak apapun tuh, kalau tanek apalagi itu santan-santanan tuh nanti nggak cepet basi Flavis. Kadang-kadang ini masak kayak gini siang, sorenya nggak habis, nanti aku angetin lagi untuk besok pagi sarapan. Itu enak banget Flavis. Kalau misalnya sudah mateng, ini siap kita sajikan di meja makan untuk lauk sarapan, makan siang ataupun makan malam. Ini enaknya tuh mam pakai tempe bacem, terus ada sambal terasinya. Wah, enak banget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavi Kasih hari ini. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavi Kasih mau bikin resep bihun goreng yang enak banget. Kita siapkan dulu bihunnya ya. Flavis bisa pakai bihun jagung ataupun mau bihun beras ya boleh. Ini mau kita rendam dulu pakai air panas sebentar sampai nanti dia empuk ya. Tapi jangan selalu empuk banget Flavis. Kalau sudah direndam pakai air panas itu sudah agak empuk, ini mau kita tiriskan. Terus nanti kita siram air dingin. Kalau sudah, kita mau siapkan untuk bahan-bahan lainnya. Untuk bahan tambahannya aku mau pakai dada ayam. Flavis bisa juga menggantikannya pakai udang ataupun misalnya Flavis mau pakai bakso ataupun mau pakai fish cake. Terus bakso ikan tuh juga enak banget Flavis. Nah, ini dada ayamnya mau kita potong-potong. Kalau sudah dipotong-potong, ini mau kita sisihkan dulu. Terus kita mau siapkan juga untuk bahan tambahannya. Untuk bahan tambahannya di sini kita mau pakai telur. Di telur tadi sudah aku buka Flavis. Terus tinggal kita kocok-kocok. Ini nggak perlu ditambahkan garam ataupun kaldu bubuk ataupun merica ya. Cukup telur aja dikocok kayak gini. Untuk sayurannya di sini kita mau pakai wortel ya. Ini wortelnya mau kita tipis-tipis. Terus mau tambahkan
kubis itu juga boleh, enak banget. Atau mau pakai sawi caisim atau sawi pakcoy itu juga enak banget Flavis. Saya Flavis di rumah aja mau pakai sayurnya sayur apa. Tapi nanti aku selain ada wortel aku juga mau tambahkan sedikit toge ya. Nah ini wortelnya mau kita potong kecil-kecil aja, panjang panjang kayak gini. Kalau sudah kita sisihkan, terus di sini kita mau tambahkan godong bawang. Aku campur godong seledri juga Flavis biar nanti aromanya itu makin wangi banget. Ini mau kita iris kecil-kecil aja, terus nanti kita juga akan tambahkan sedikit toge. Nah, ini kita sisihkan dulu, terus kita mau siapkan untuk bumbunya. Untuk bumbunya kita mau pakai ada kemiri, bawang merah, bawang putih, dan juga ada merica sedikit. Ini mau kita haluskan. Aku kalau salah pakai ulekan aja Flavis, karena cuma sedikit. Kalau saya Flavis mau pakai blender ya boleh. Sekarang kita mau tumis bumbunya, siapkan wajan, tambahkan minyak. Kita mau goreng terlebih dahulu ayamnya. Biarkan nanti ayamnya mateng. Kalau misalnya sudah mateng, sudah berubah warna, ini mau kita pinggirin. Jadi Flavis wajannya kecil, boleh diangkat dulu Flavis, biar nanti gak susah masaknya. Karena wajannya Flavis kasih lebar, jadi tak pinggirin aja. Terus kita mau tumis bumbunya, kita masukkan bumbunya, kita aduk-aduk. Kalau sudah mateng, kita mau masukkan telurnya. Kalau tadi sudah kita kocok ya, kita orak-arik. Kalau sudah, kita mau campur semua jadi satu kayak gini. Di sini kita akan langsung masukkan wortelnya. Nanti kalau misalnya togenya belakangan aja. Kalau misalnya mau diangkat baru mau kita masukkan. Ini kan wortelnya kan agak keras Flavis, jadi kita masukinnya di awal aja. Kalau sudah, di sini kita akan tambahkan lagi air, tapi gak usah banyak-banyak airnya, sedikit aja Flavis. Di sini kita tambahkan lagi bumbu-bumbu lainnya. Kita mau pakai gula, garam, kecap manis, terus tambahkan juga misalnya Flavis mau pakai penyedap rasa, pakai micin atau mau pakai kaldu-kalduan itu juga boleh banget. Kita aduk-aduk, biarkan nanti sampai mendidih. Kalau sudah, kita akan masukkan bihunnya. Kemudian ini mau kita aduk-aduk, biarkan nanti tercampur rata ya. Kita gongsong-gongsong lagi sampai nanti bihunnya itu rodok kering, jadi udah nggak basah lagi. Kalau tadi kita kasih sedikit air, kita masak. Kalau sudah tercampur rata dan mau diangkat, baru sini kita masukkan godong bawang dan godong seledrinya tadi, dan juga togenya. Kita aduk-aduk. Udah masaknya nggak usah lama-lama Flavis. Tinggal diaduk-aduk sebentar, udah kita sajikan di meja makan. Ini udah enak banget. Aku suka banget maam bihun kayak gini tuh, kayak gini aja udah nggak perlu pakai nasi, nggak perlu pakai lauk-lauk lagi. Tapi kalau misalnya Flavis mau sajikan bihun ini untuk nasi tumpeng ataupun misalnya Flavis mau maam nasi kuduk atau nasi kuning, itu juga enak banget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavikasi mau bikin resep endok dadar sayuran yang enak banget. Resep ini aku suka banget karena menunya saset tapi udah komplit dalam satu masakan. Udah ada telurnya, udah ada sayur-sayurannya, bikinnya pun juga gampang. Kita mau siapkan dulu telurnya. Ini mau kita kocok, tambahkan garam sedikit. Kalau sudah, kita mau pakai bahan isian sayurannya ya. Untuk sayurannya aku mau pakai kubis. Ini kubisnya kita potong tipis-tipis saja kayak gini. Aroma kubis itu udah kesukaan Flavikasi banget. Jangankan dimasak kayak gini, di mentah-mentah aja rasanya udah enak banget. Kalau sudah dipotong kecil-kecil, tambahkan juga buncis. Buncis juga kita mau potong kecil-kecil lagi. Bagi Flavis yang mungkin mau pakai sayuran lain juga boleh. Misalnya Flavis mau pakai bayam, itu juga boleh. Misalnya Flavis mau gantiin pakai asparagus, ini untuk buncisnya juga boleh banget dipotong kecil-kecil. Jangan lupa kita tambahkan godong bawang. Godong bawangnya mau kita iris-iris juga. Nanti kita mau tambahkan tomatnya biar nanti lebih seger ya. Atau aja udah cukup nih, aku pakai yang kecil. Kalau pakai yang gede pakainya separuh aja. Kita potong kecil-kecil. Nanti tambahkan juga ada bawang putih. Di resep kali ini aku nggak tambahkan cabai rawit untuk diiris-iris ya, karena nanti aku mau bikin sambal
brambang, itu enak banget. Tapi bagi Flavis yang mau langsung pedes, boleh tambahkan irisan lombok kalau nggak mau ribet-ribet nyambel ya. Sekarang kalau sudah kita siapkan wajan, tambahkan sedikit minyak, terus kita mau gongsong bawang putihnya sampai nanti wangi. Kalau sudah wangi, kita akan masukkan semua bahan tadi ya. Ada buncis, tomat, kubis, dan juga godong bawangnya jadi satu. Aduk-aduk sebentar, nggak usah lama-lama tapi sebentar aja. Kalau sudah tercampur rata, ini mau kita siram telurnya sudah tadi kita kocok ya. Oh ya, jangan lupa nih tambahkan garam sedikit aja. Walaupun tadi di telurnya sudah ada tambahkan garam sedikit, ini kita tambahkan sedikit lagi. Atau sudah kita memasukkan atau kita akan siram telur di atas sayurannya seperti ini. Pastikan uangnya rata ya. Ini sudah kita tuang semuanya. Ini apinya jangan terlalu besar supaya nanti nggak gosong. Kita tunggu sampai nanti bawahnya itu udah agak keket ya. Kalau aku ngomong tuh keket, udah agak keras gitu, tapi belum keras banget. Dan untuk baliknya biar nanti cepet cantik, ini mau kita balik pakai piring aja. Kita tunggu sampai nanti bawahnya ada keket lagi. Ini mau kita balik lagi. Kalau misalnya Flavis masih kesusahan untuk baliknya, boleh pakai piring kayak tadi. Tapi kalau sudah nggak terlalu susah, ini boleh dibalik kayak gini aja, udah cukup. Nah dah, ini siap kita sajikan di meja makan. Udah enak banget, lauk yang simple, sederhana tapi komplit untuk sarapan. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavikasi mau bikin resep sambal terasi yang enak banget. Tapi nanti sambal terasinya nggak kita goreng Flavis, mau kita sangrai aja. Rasanya itu lebih enak, gurih, dan juga aromanya wangi banget. Jadi tadi kita siapkan bahan-bahannya, ada bawang merah, terus ada lombok-lomboknya aku tambahkan lombok merah keriting biar nanti nggak pedes banget. Kita pakai terasi jangan lupa, dan ini mau kita gongsong-gongsong sampai nanti terasinya aromanya wangi banget. Terus juga ini bawang brambangnya juga wangi dan juga udah agak kecoklatan kayak gini Flavis. Nah kalau udah seperti ini mau kita haluskan, kita siapkan ulekannya ya sama cobeknya. Ini mau kita haluskan sampai nanti benar-benar halus. Kalau sudah halus, di sini kita akan tambahkan lagi bahan-bahan lainnya. Kita mau tambahkan ada garam. Nanti kita juga mau tambahkan kalau misalnya Flavis mau pakai penyedap rasa seperti micin, itu juga boleh banget biar nanti makin gurih lagi. Sajiannya udah pakai terasi udah gurih. Tapi kalau misalnya mau tambah gurih boleh tambahkan micin, tambahkan juga gula Jawa ya. Ini mau kita ulek-ulek lagi. Nanti biar aromanya makin seger dan juga rasanya juga makin asam-asam seger, kita akan tambahkan air asam jawa Flavis. Ini tadi asam jawanya aku rendam pakai air yang sudah mateng, terus aku bejek-bejek. Nah ini airnya mau kita siramin, kita ulek-ulek lagi. Nah ini sudah jadi sambelnya. Ini paling enak banget kita pakai tempe goreng. Ini makanya tadi aku udah bumbuin tempe, terus mau langsung aku goreng. Untuk bumbunya cuma tak kasih garam aja Flavis. Kalau misalnya Flavis mau tambahkan bawang putih juga boleh banget. Kalau misalnya Flavis nggak punya tahu, mau pakai tempe atau tahu itu boleh banget. Atau pakai ayam goreng, ikan goreng, terus nanti lalapannya mau pakai rebusan kangkung atau rebusan bayam, itu enak banget. Ini tempenya mau kita balik. Ini tadi sengaja aku potongnya agak gendut-gendut Flavis, biar nek maamke lebih mantep rasane. Dan ini sudah kering, ini mau kita angkat, terus mau kita sajikan di meja makan. Ini udah cocok banget pakai nasi anget, nasi putih boleh, nasi jagung boleh, nasi merah juga boleh banget. Rasanya ini udah jadi lauk yang sempurna banget untuk sarapan pagi ini Flavis. Rasanya kalau di kampung tuh, terutama di tempat Flavikasi, maam pagi-pagi pakai sambal, pakai tempe tuh udah enak banget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavikasi mau bikin resep oseng-oseng udang yang enak, gurih, dan juga simpel banget. Kita siapkan udangnya, cari udang yang masih seger Flavis, biar nanti rasanya itu lebih enak.
kita mau buang kepalanya, terus kita mau buang kulitnya, ekornya kita sisain aja. Nah, kotoran ada di punggungnya kita buang. Biasanya suka pakai cara dibelah punggungnya, itu juga boleh untuk mengeluarkan kotorannya. Tapi kalau misalnya Flavis nggak mau belah punggung, caranya itu biasanya, jadi kita ambil di antara ruas-ruas udangnya, kita pakai tusuk gigi kayak gini, kita tarik. Nah, kita coba sekali lagi ya Flavis. Kita ambil di ruas-ruas udangnya kayak gini, terus kita ambil bagian kotor yang ada dalam punggungnya. Caranya gampang kan? Kita akan buang semuanya, kita akan bersihkan. Kalau sudah, nanti kita cuci sampai benar-benar bersih. Kalau sudah bersih, ini kita sisihkan dulu. Sekarang kita mau siapkan untuk bumbunya. Kita bumbunya yang pepek Flavis, nggak boleh pelit-pelit. Kalau masak itu bumbunya harus pepek dan juga banyak. Kita siapkan perlombokan dulu. Kita mau pakai lombok merah keriting, kita iris-iris biar nanti makin pedas lagi. Kita tambahkan juga ada lombok rawit Flavis. Kita lombok rawitnya juga agak banyak karena aku jujur suka banget pedas. Jadi kita tambah lombok rawitnya yang agak banyak. Bagi Flavis yang nggak terlalu pedas banget, ya pakainya lombok keriting aja nggak apa-apa. Kita siapkan dulu bawang merah. Bawang merahnya kita iris tipis-tipis, terus tambahkan juga ada bawang putih. Bawang putihnya juga nanti kita cukup iris-iris aja. Biar nanti makin sedap lagi Flavis, aku mau tambahkan lagi petek. Ini peteknya lagi mahal, jadi aku pakainya sak lenjer aja. Hari ini harga petek di tempat aplikasi itu 6.000 satu lenjernya. Biasanya kalau lagi murah kan suka 1.000. Ini lagi mahal, jadi aku pakai sedikit aja. Kita mau potong-potong jadi 2 bagian atau 3 bagian juga boleh. Tambahkan lagi godong bawang. Godong bawangnya kita iris bunder-bunder tipis kayak gini. Kalau sudah, kita sisihkan. Sekarang kita siapkan masaknya. Kita siapkan wajan. Kita akan tambahkan minyak. Kalau misalnya sudah panas, kita mau tumis bumbunya sampai nanti wangi banget. Kita masukkan terlebih dahulu bawang berambangnya ya, baru nanti kita akan masukkan lomboknya. Kita aduk-aduk biarkan nanti sampai wangi dan juga sudah agak kering ya. Baru kita akan masukkan udangnya. Udangnya kita aduk-aduk. Masak udang tuh gak usah lama-lama Flavis, sebentar aja udah matang. Kok tinggal digosreng. Biarkan nanti berubah warna kemerahan ya. Sudah, nanti kita akan tambahkan lagi bumbu-bumbu lainnya. Ada garam, tambahkan lagi penyedap rasa. Kalau misalnya nanti Flavis mau tambahkan kaldu-kalduan atau micin itu juga boleh. Saya mau penyedap rasa yang model kayak gimana, atau mau tambahkan saus tiram juga boleh. Tambahkan sedikit garam, kita aduk-aduk masak sampai udangnya matang. Kalau udangnya sudah matang, baru nanti kita akan tambahkan lagi bahan-bahan lain. Tadi ada pete, terus ada godong bawang, kita cemplungin sekarang. Kalau sudah, masaknya nggak usah lama-lama Flavis, tinggal digosreng-gosreng aja. Aku suka banget makan pete itu masih yang terus. Jadi masaknya nggak usah lama-lama. Ini siap kita sajikan di meja makan. Aromanya wangi banget, warnanya juga cantik banget, rasanya juga gurih banget. Ini cocok banget Flavis untuk lauk sarapan, enak banget. Lauk makan malam atau makan siang itu udah enak banget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video aplikasi hari ini. Semoga kalian suka mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavikasi mau bikin resep sotong goreng yang enak banget. Kita siapkan sotongnya ya. Ini gede-gede banget Flavis. Sekilo itu isi 2, jadi gede banget. Tadi sudah aku bersihkan, bahkan perut-perutnya semua tak bersihkan. Biasanya kalau aku bersihnya itu suka tak remet-remet pakai garam, biar nanti nggak ada lendir-lendirnya lagi. Ini tadi bagian matanya, bagian mulutnya. Terus di bagian kayak kaki-kakinya tadi kan juga ada tajam-tajamnya, itu juga udah aku bersihkan semuanya. Nah ini bagian pinggir-pinggirnya mau aku sayat-sayat biar nanti bumbunya lebih cepat ngeresep dan gak melendung banget pada saat nanti kita ungkep. Ini mau kita sayat-sayat semuanya. Kalau sudah, ini mau kita sisihkan. Setelah ini kita mau bikin untuk bumbu rempah-rempahnya Flavis. Jadi nanti sotong ini mau kita ungkep pakai bumbu rempah-rempah yang pepek. Kita siapkan ada bawang merah, bawang putih, jahe, terus tambahkan juga ada ketumbar, terus ada kunir juga. Tambahkan sedikit air supaya lebih gampang kita menghaluskannya.
Kalau sudah halus, ini mau kita sisihkan. Kita akan totok sotongnya di dalam wajan kayak gini, masukkan bumbunya. Ini tambahkan air. Kita kocakin wadah-wadah blendernya biar nanti bumbunya itu masuk semua. Tambahkan garam, terus godong salam, laos, serai, gula, dan juga ada asam jawa, Flavis. Flavis mau tambahkan penyedap rasa ya boleh. Kita masak sampai nanti airnya mendidih. Kalau sudah mendidih, apinya kita kecilkan. Terus kita masak sampai nanti kuahnya itu udah asat. Bagi Flavis yang nanya, Pak Flavi ini nanti sotongnya alot apa enggak usah khawatir, nanti enggak alot Flavis, tetap empuk banget. Dan juga bumbunya berempah, jadi ada rasa gurih, terus ada sedikit manisnya, pokoknya enak banget. Kalau misalnya sudah asat seperti ini mau kita dinginkan dulu, terus baru kita goreng. Nah kalau untuk goreng sotong kayak gini tuh lebih hati-hati karena biasanya tuh sukanya meletup-meletup Flavis. Jadi nanti Flavis bisa tutup wajannya saat menggoreng. Terus apinya juga jangan terlalu besar karena ini kan ada sedikit gula jawanya tadi masaknya ya. Jadi nanti takutnya cepet gosong. Ini mau kita goreng sampai nanti warnanya agak kecoklatan, cuma sering aja di minyak panas aja, begini aja udah cukup Flavis. Ini mau kita angkat, ini cocok banget. Mamanya pakai sambal terasi. Tadi kebetulan aku udah bikin sambal terasi. Aku nggak bikin videonya karena aku udah sering banget bikin resep sambal terasi atau sambal tomat. Nah ini sudah siap sambalnya. Ini udah cocok banget kita mau pakai nasi, terus pakai lalapan, boleh pakai timun, kemangi, dan lain-lain sebagainya. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah! Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavikasi mau bikin resep endok dadar tahu yang enak banget. Ini resep simple tapi banyak gizinya dan juga enak. Aku suka banget misalnya pagi-pagi lagi ribet banget, gak ada waktu buat masak macam-macam tapi pengen yang enak dan bergizi. Ini cocok banget untuk lauk sarapan atau misalnya Flavis malam-malam lagi pengen yang simple tapi enak juga boleh banget. Kita siapkan telurnya ya. Telur tadi kita kocok-kocok dulu. Terus di sini kita akan pakai bahan isiannya. Untuk bahan isiannya aku mau pakai tahu Flavis. Ini adanya di rumah tahu kuning. Ini tahu Bandung Flavis. Dan Flavis mau pakai tahu sutra ataupun mau pakai tahu Cina itu juga boleh bang. Mau pakai tahu putih yang tawar juga boleh. Ini tahunya mau kita cincang-cincang. Kalau sudah dicincang-cincang, ini kita masukkan ke dalam kocokan telur tadi. Terus nanti kita akan tambahkan juga ada bawang merah Flavis. Ini bawang merahnya kita iris tipis-tipis. Terus nanti kita juga tambahkan lagi godong bawang. Rasanya tuh kalau bikin endok dadar nggak pakai godong bawang kok kurang enak ya. Jadi rasanya aku selalu nambahin godong bawang di dalam endok dadar. Ini godong bawangnya kita iris-iris. Ya sudah, ini kita masukkan ke dalam kocokan telur tadi. Tambahkan lagi ada garam dan juga penyedap rasa ya. Kita aduk-aduk biarkan tercampur rata. Kalau sudah, ini siap kita goreng. Kita siapkan wajan, kita akan tambahkan minyak, tapi minyaknya nggak usah banyak-banyak Flavis. Sedikit aja untuk goreng telur dadarnya. Kalau sudah panas kita masukkan adonan telurnya. Jangan lupa apinya jangan terlalu besar biar nanti nggak cepet gosong. Kalau sudah bagian bawahnya agak keket, ini baru nanti kita akan balik. Kalau misalnya nanti bagian bawahnya sudah agak keket lagi, baru nanti kita akan balik lagi. Kalau misalnya Flavis susah, nanti boleh pakai piring ya untuk baliknya. Ini kita masak sampai nanti dirasa sudah cukup mateng, warnanya juga udah cantik banget. Ini siap kita sajikan di meja makan. Ini mau langsung tak potong-potongin aja di atas wajannya kayak gini Flavis. Jadi nanti begitu maem tinggal diambil-ambil aja. Nah ini udah cocok banget. Kita maknya pakai sambal korek atau sambal terasi Flavis. Wah enak banget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah.